warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Koko Caniago MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ICT dalam pembelajaran SD. Perkenalkan, nama saya Dea Safitri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan komputer, yaitu tugas dari ujian akhir semester untuk mata kuliah ITC. Jadi apa sih yang dimaksud dengan komputer? Jadi komputer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk memproses data. Ia menerima informasi atau input dan memprosesnya berdasarkan instruksi yang diberikan dan menghasilkan hasil atau output. Adapun dari definisi dan fungsi dasar dari komputer, yaitu yang pertama menerima data atau input, kedua memproses data sesuai instruksi dan menyimpan data untuk penggunaan di masa mendatang. Terus yang selanjutnya ada menampilkan hasil atau output. Selanjutnya itu ada sejarah singkat dari komputer dari zaman abacus hingga AI. Jadi yang pertama itu ada abacus dan kalkulator mekanis. Jadi alat hitung kuno dan perangkat awal seperti mesin Pascal yang menjadi cikal bakal komputasi. Yang kedua itu ada mesin analitik Babbage, yaitu konsep komputer berguna pertama oleh Charles Babbage pada abad ke-19. Yang ketiga itu ada komputer elektronik awal, yaitu dari NIC hingga transpositor era komputer raksasa yang mengisi ruangan. Yang keempat itu ada revolusi komputer pribadi, yaitu kemunculan PC atau antarmuka grafis yang membawa komputasi ke rumah tangga. Selanjutnya yang kelima itu ada era internet dan AI, yaitu konektivitas global dan kecerdasan buatan yang membentuk masa depan teknologi. Selanjutnya itu ada komponen utama dalam komputer. Apa saja sih komponen utama dalam komputer? Jadi itu ada dua, yaitu hardware dan software. Yang pertama itu ada hardware. Jadi hardware adalah perangkat keras, komponen fisik yang bisa dilihat dan disentuh seperti CPU. CPU itu apa sih? CPU itu adalah Central Processing Unit atau otak komputer. Selanjutnya ada memori atau RAM, tempat penyimpanan data sementara. Kemudian ada penyimpanan HDD atau SSD, yaitu penyimpanan data permanen. Selanjutnya ada perangkat input atau output, yaitu ada keyboard, mouse, monitor. Selanjutnya ada software, yaitu software adalah perangkat lunak atau instruksi dan program yang memberitahu hardware apa yang harus dilakukan, yaitu yang pertama ada sistem operasional seperti Windows, MacOS atau Linux. Ada aplikasi itu ada pengolahan data, browser, game, editor atau editor foto. Selanjutnya ada driver itu untuk program yang memungkinkan hardware berkomunikasi dengan iOS. Selanjutnya ada jenis-jenis komputer, yaitu dari PC hingga superkomputer. Yang pertama itu ada komputer pribadi atau PC yang sering digunakan di rumah dan di kantor untuk tugas sehari-hari. Yang kedua ada laptop atau notebook. Ini sering nih kita dengar ya, yaitu portable dan serbaguna, ideal untuk mobilitas. Yang ketiga ada tablet atau smartphone, yaitu perangkat genggam dengan kemampuan komunikasi yang sering kita gunakan sehari-hari, yaitu handphone. Yang ketiga ada server, yaitu menyediakan layanan dan sumber daya komputer lain dari jaringan.
Yang terakhir nih ada superkomputer, yaitu mesin bertenaga tinggi untuk memperhitungkan kompleks dan penelitian ilmiah. Selanjutnya ada bagaimana komputer bekerja. Jadi komputer bekerja itu dengan proses input, proses output. Jadi proses komputer itu beroperasi dalam siklus yang efisien untuk mengubah data yang mentah menjadi informasi yang bermakna. Proses ini melibatkan 3 tahap utama saling berkaitan, yaitu input. Apa sih input? Input itu adalah data mentah yang dimasukkan ke komputer melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, atau mikrofon. Selanjutnya, yang kedua itu ada pemrosesan atau CPU memproses data. Ini berdasarkan instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak melakukan perhitungan dan operasi logis. Nah, yang ketiga itu ada output. Output itu adalah hasil dari pemrosesan disajikan kepada penggunaan melalui perangkat output seperti monitor, printer, atau speaker. Nah, selanjutnya itu ada peran komputer dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa aja sih dalam peran komputer itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari? Jadi yang pertama itu ada pekerjaan dan pendidikan. Dari menulis laporan hingga belajar online, komputer adalah alat esensial untuk kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua itu ada komunikasi. Kita komunikasi bisa melalui lewat email, media sosial, penggunaan video, atau menghubungkan kita secara global. Terus yang ketiga itu ada hiburan. Jadi seperti streaming film, bermain game, dan mendengarkan musik, semuanya bergantung pada komunikasi. Terus yang keempat ada belanja dan perbankan nih. Sekarang tuh e-commerce dan transaksi perbankan online telah menjadi standar di kehidupan sehari-hari ya. Jadi sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Terus yang kelima itu ada rumah pintar, mengendalikan perangkat rumah tangga dan sistem keamanan. Jadi komputer itu telah meresap dalam aspek kehidupan kita, mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Selanjutnya itu ada dampak komputer pada industri dan masyarakat. Yang pertama itu ada otomatisasi dan efisiensi, meningkatkan produktivitas dan manufaktur, logistik, dan layanan. Yang kedua itu ada inovasi medis, yaitu diagnostik canggih, penelitian obat, dan bedah robotik. Terus yang ketiga itu ada pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu simulasi kompleks, analisis data, dan penemuan baru. Yang keempat ada konektivitas global, yaitu menghubungkan orang di seluruh dunia dan memfasilitasi pertukaran informasi. Selanjutnya ada masa depan komputer atau tren dan inovasi. Jadi yang pertama itu ada kecerdasan buatan AI, jadi pembelajaran mesin dan otomatisasi cerdas yang semakin canggih. Kedua ada komputasi kuantum atau potensi untuk memecahkan masalah yang tidak memungkinkan bagi komputer klasik. Terus yang ketiga ada realisasi virtual atau augmented, pengembangan informatis yang mengubah cara kita berinteraksi dengan digital. Terus yang keempat itu ada Internet of Things atau lebih banyak perangkat terhubung yang mengumpulkan dan berbagi data. Selanjutnya itu ada kesimpulan ya dari pengenalan komputer yang saya sampaikan, yaitu komputer telah berkembang jauh dari sekedar mesin hitung menjadi tulang punggung peradaban modern. Dari abakus hingga AI, perjalanan mereka telah membentuk dunia kita dengan cara yang tak terhitung. Jadi poin-poin dari pengenalan komputer itu adalah komputer adalah
alat prosesan data yang fundamental. Selanjutnya evaluasinya memadai, kemajuan teknologi yang luar biasa, hardware dan software bekerja sama untuk fungsinya. Terus komputer memiliki peran sentral dalam setiap aspek kehidupan dan industri. Selanjutnya, masa depan komputasi menjadikan inovasi yang lebih revolusioner. Itulah materi yang saya dapat sampaikan. Jika ada kurang atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.